konflik yang awalnya dianggap lokal, ternyata menjalar jauh lebih luas, bahkan memicu efek domino diplomatik sampai ke Australia dan Papua Nugini. Dalam video ini kita kupas tuntas bagaimana sebuah ketegangan dapat mengubah dinamika politik kawasan, memperkeruh koordinasi keamanan regional, dan membuat negara-negara tetangga ikut mengambil posisi. Kenapa Australia begitu reaktif? Kenapa Papua Nugini tiba-tiba ikut terseret? Dan apa artinya semua ini bagi Indonesia di mata internasional? Jika kamu suka analisis geopolitik yang relevan kapan saja bisa ditonton, jangan lupa tinggalkan komentar. Menurutmu, negara mana yang paling diuntungkan dari ketegangan ini? Pada Rabu 19 2025, aparat gabungan Indonesia mengamankan 2 orang yang diduga anggota atau agen intelijen kelompok bersenjata separatis Papua OPM-TPNPB di jalur ilegal sekitar Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Penangkapan dilakukan di salah satu titik yang kerap disebut laporan lokal sebagai jalur neraka, koridor lintas batas antara Jayapura, Papua Nugini, serta jalur lain di sekitar Biak Samudra Pasifik, yang digunakan untuk pergerakan personel, logistik, dan atribut separatis. Menurut laporan lokal yang pertama merilis informasi lapangan, dua orang berinisial PJ, 32, dan SG, 29, diamankan pada 18 November di jalur ilegal dekat Muara Tami. Aparat menyita sejumlah barang bukti yang menunjukkan adanya persiapan konsolidasi. 3 butir amunisi kaliber 5.5 mm, 1 lembar bendera bintang kejora, dokumen rencana upacara bertanggal 1 Desember, serta puluhan atribut PDL, baret, dan topi rimba. Bila temuan tersebut terverifikasi, hal ini menunjukkan pola persiapan aktivitas terorganisir, baik simbolik maupun logistik, oleh simpatisan atau sel yang berafiliasi dengan TPNPB OPM, zona perbatasan Jayapura, Papua Nugini, serta jalur di sekitar Biak dan perairan Pasifik, merupakan kawasan dengan kerumitan geografis dan kerapuhan kontrol administratif. Lintasan-lintasan ilegal memudahkan perpindahan manusia dan barang di area yang secara historis sulit diawasi penuh dari darat, laut, dan udara. Pemeriksaan dan operasi gabungan TNI Polri di titik tersebut selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya pengendalian bergantung pada intelijen lapangan, patroli maritim, serta penguatan pos perbatasan. Operasi penyergapan di Muara Tami dilaporkan sebagai bagian dari peningkatan operasi keamanan yang dirancang menutup jalur ilegal menjelang momentum politis 1 Desember, yang diklaim kelompok separatis sebagai simbol peringatan. Selain penangkapan, TNI Polri dilaporkan menambah kekuatan pada beberapa titik perbatasan. Pengiriman Satuan Yonif 136 bertuah sakti sebanyak 450 personel untuk Satgas Pamtas RI PNG diberangkatkan pertengahan November, bersamaan dengan penguatan pasukan udara dan arsenal Kopasgat di Biak. Pernyataan resmi Kodam dan Kasdam menegaskan bahwa pergerakan personel merupakan langkah menjaga kedaulatan dan rotasi pasukan rutin. Brigjen TNI Rudy Hermawan, yang memimpin upacara pelepasan Yonif 136 bertuah sakti, menegaskan peran satuannya sebagai garda terdepan, menjaga keutuhan NKRI dan pentingnya langkah taktis, yang menjaga nama baik TNI dan negara. Penemuan bendera, atribut militer, dan dokumen perencanaan mengindikasikan upaya simultan memelihara simbol identitas politik separatis, dan menyiapkan struktur logistik untuk acara kolektif. Bagi aparat, ini bukan sekadar masalah kriminal, tetapi sinyal politik yang dapat dimobilisasi untuk tujuan domestik maupun internasional. Pengiriman 450 prajurit Yonif 136 dan penguatan Kopasgat menunjukkan respons militer yang lebih terkoordinasi dan bersifat preventif. Dari perspektif keamanan nasional, langkah ini wajar, namun dari ranah politik, eskalasi militer di perbatasan dapat mempertebal persepsi militarisasi kawasan dan memberi legitimasi pada narasi korban yang sering dieksploitasi aktor politik. Yang berseberangan dengan Jakarta, pihak separatis sempat mengklaim adanya gangguan suplai dan tekanan. Semenjak TNI meningkatkan operasi udara dan penggunaan drone, yang kemudian dibantah militer sebagai rotasi pasukan dan operasi rutin. Perbedaan narasi ini merefleksikan penyakit kronis konflik, klaim pihak non-negara untuk menggalang simpati versus penjelasan aparat, yang menekankan stabilitas dan kedaulatan. Penguatan operasi dan peningkatan patroli di perbatasan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat adat dan ekonomi lokal, nelayan, pedagang, petani, yang bergantung pada mobilitas lintas batas. Risiko salah tangkap, pembatasan gerak, dan pengawasan ketat menimbulkan ketegangan sosial. Kawasan ini bersinggungan dengan kepentingan maritim regional,
Nah, peningkatan aktivitas militer nasional mudah menarik perhatian negara tetangga, termasuk Australia. Meski belum ada pernyataan diplomatik besar dari pihak eksternal, situasi ini diperhatikan secara serius karena berhubungan dengan stabilitas kawasan Pasifik. Nah, pada tahun 2025 terjadi pergeseran nyata dalam arsitektur keamanan kawasan Pasifik. Australia dan Papua Nugini sedang memperkuat kerja sama pertahanan yang semakin formal, termasuk perundingan dan pengesahan kesepakatan kerja sama pertahanan. Swiss sangat mendapat sorotan publik pada Oktober 2025. Langkah ini mempertegas perhatian Canberra terhadap stabilitas kawasan timur Indonesia dan PNG, sekaligus meningkatkan kapasitas respons keamanan regional terhadap ancaman transnasional. Dalam konteks tersebut, setiap eskalasi di perbatasan RI-PNG berpotensi dianggap bukan sekadar masalah bilateral, melainkan isu stabilitas regional yang mengundang keterlibatan Australia sebagai mitra strategis Papua Nugini. Penangkapan dua individu yang diduga agen intelijen OPM di Muara Tami pada 19 November menempatkan Jakarta pada posisi rumit. Indonesia berkepentingan menjaga kedaulatan wilayah dan menutup jalur ilegal. Namun harus mempertimbangkan reaksi diplomatik PNG dan Australia. Jakarta menekankan bahwa tindakan militer dan penambahan pasukan, termasuk pengiriman 450 prajurit Yonif Saro 36 bertuah sakti, dan penguatan Kopasgat di Biak, merupakan langkah internal demi keamanan wilayah dan rotasi rutin. Posisi ini ditujukan untuk meredam kekhawatiran tetangga dan publik internasional. Pernyataan resmi dari Kodam dan Brigjen Rudi Hermawan menegaskan tugas menjaga keutuhan wilayah dan rotasi pasukan sebagai landasan kebijakan keamanan tersebut. Papua Nugini, sebagai negara berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, menghadapi tekanan ganda, menjaga kedaulatan dan stabilitas internalnya, sekaligus merawat hubungan baik dengan Australia sebagai mitra keamanan utama. Forum bilateral seperti Border Liaison Officers Meeting, BLOM, dan inisiatif perbatasan lain sepanjang 2025 menunjukkan adanya mekanisme konsultasi aktif antara otoritas RI dan PNG untuk isu teknis, perdagangan lintas batas, hingga patroli bersama. Namun insiden yang melibatkan aktor separatis rentan menimbulkan persepsi domestik di PNG bahwa pihak luar termasuk aktor pro-kemerdekaan Papua dapat mempolitisasi perbatasan. Situasi ini menempatkan Port Moresby pada posisi menyeimbangkan respons keamanan dengan sensitivitas terhadap kedaulatan tetangga. Australia berada dalam posisi strategis, berkepentingan terhadap stabilitas di Papua Nugini dan kawasan Pasifik. Dicobi berhati-hati agar tidak terlihat mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pemerintah Canberra yang pada 2025 aktif mengkonsolidasikan hubungan pertahanan dengan PNG, diproyeksikan akan lebih condong menawarkan dukungan kapasitas, misalnya peningkatan koordinasi intelijen, kesiapsiagaan kemanusiaan atau dukungan SAR, ketimbang langkah yang dapat ditafsirkan berpihak pada konflik separatis. Pernyataan pejabat Australia dalam forum regional menekankan perlunya respons terkoordinasi terhadap ancaman transnasional, namun juga menyatakan komitmen menjaga keseimbangan hubungan dengan Jakarta. Insiden Muara Tami berpotensi dieksploitasi berbagai aktor politik. Kelompok separatis dapat menggunakan narasi penindasan untuk memperkuat dukungan moral internasional. Sementara aktor domestik di Indonesia yang mengedepankan keamanan dapat menekan pemerintah untuk tindakan lebih keras. Di tingkat diplomatik, klaim yang belum diverifikasi, misalnya tudingan penggunaan drone dan serangan udara eskalatif, dapat memicu protes publik atau sorotan media internasional jika tidak ditangani secara transparan. Karena itu, koordinasi komunikasi antara Jakarta, Port Moresby, dan Canberra menjadi kunci untuk mencegah mispersepsi yang dapat memperburuk ketegangan. Indonesia dan PNG perlu mempercepat mekanisme teknis perbatasan, seperti BLOM, patroli bersama, dan protokol intelijen lintas batas, agar penanganan insiden dilakukan bersama dan tidak menimbulkan tuduh-menuduh. Upaya bersama juga penting untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat perbatasan yang bergantung pada mobilitas lintas batas. Perkembangan perjanjian pertahanan, Australia PNG pada Oktober 2025 menambah dimensi strategis. Canberra mungkin meningkatkan koordinasi keamanan maritim dan kapasitas PNG, yang berimplikasi pada perhatian besar terhadap stabilitas kawasan. Indonesia perlu diplomasi aktif, agar hubungan trilateral tidak mengesankan pengepungan atau marginalisasi kepentingan Jakarta. Rekomendasi kebijakan singkat, transparansi bersama. Segera lakukan konferensi trilateral teknis RI-PNG Australia untuk menyepakati protokol penanganan insiden perbatasan
Agar narasi resmi sinkron dan mengurangi klaim provokatif, perkuat mekanisme belum percepat pertukaran intelijen taktis terkait jalur ilegal dan aktor lintas batas. Sambil melindungi hak-hak sipil warga perbatasan, komunikasi publik terverifikasi, Jakarta perlu merilis data forensik dan identitas bukti dua tersangka. Agar narasi separatis tidak menguasai opini internasional, pembinaan masyarakat perbatasan, strategi keamanan harus diimbangi program ekonomi dan sosial. Penangkapan di Muara Tami mempertegas bahwa masalah perbatasan Papua bukan sekadar isu domestik, tetapi berimplikasi pada kepentingan regional. Setiap operasi militer harus dikelola hati-hati untuk menghindari salah tafsir diplomatik, meminimalkan dampak sosial, dan mencegah narasi propaganda. Operasi penyergapan di Muara Tami menegaskan bahwa keamanan di perbatasan Papua adalah persilangan kepentingan politik, militer, dan diplomatik antar negara. Bagi Jakarta, respons terukur namun tegas menjadi tuntutan. Papua Nugini dan Australia kini berada dalam orbit kebijakan keamanan regional yang semakin terhubung, dan setiap dinamika perbatasan berpotensi menjadi pemicu tensi geopolitik lebih luas. Dalam konteks tersebut, diplomasi menjadi komponen setara pentingnya dengan operasi lapangan. Koordinasi informasi, transparansi bukti, serta dialog keamanan trilateral adalah prasyarat mencegah misinterpretasi, memutus ruang propaganda, dan mempertahankan legitimasi tindakan negara. Stabilitas jangka panjang tidak hanya lahir dari kekuatan militer, jadi dari pendiwadi komprehensif.